Pada kesempatan kali ini, Dr. Togo akan menyampaikan materi mengenai grup beresiko tinggi COVID-19. Baiklah, kita langsung saja simak paparan beliau. Kepada Dr. Togo, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Esti atas introduksinya. Baik, saya akan mulai saja dengan share screen ya. Baik, kelihatan jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Dok. Jelas. Baik, kita mulai saja. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang cara penetapan karyawan berisiko COVID-19 dan tata laksananya pada webinar bulan ketiga nasional 2021. Pertanyaan pertama sebelum kita memulai di sini adalah saya memberikan judul ini adalah high risk groups, artinya risiko di sini. Apakah Bapak-bapak dan Ibu semua di sini memahami bahwa yang namanya risiko itu adalah sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi memiliki potensi jika terjadi hazard, misalnya ya, jika terjadi suatu infeksi pada karyawan, hal ini akan mengakibatkan damage atau collateral damage yang lebih besar. Nah, itu yang kita mau lakukan dan mau kita bahas pada kesempatan pada pagi hari ini, bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko ini. Ya. Sudah di mana kita, ini adalah pertanyaan yang saya gunakan untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat pada data yang saya ambil tadi malam, Kalimantan Timur ini sendiri ada di posisi kelima dengan penderita COVID yang paling banyak di Indonesia dengan jumlah 59,8 ribu ya dari 34 provinsi. Kalau kita lihat ini laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Lalu kita lihat kelompok usianya yang terpapar itu paling banyak di usia produktif ya, kita lihat ya. Di usia 19-30, di usia 31 dan 45, dan di usia di sini ya, 46 sampai 59. Kita lihat bahwa ini adalah usia-usia di mana karyawan-karyawan kita mungkin saat ini sedang bekerja. Nah, sehingga kalau melihat data ini, kita harus berpikir bahwa ketika seseorang terinfeksi COVID, kita tidak hanya berpikir bahwa dia akan menjadi sakit, tapi ada kejadian-kejadian bawaannya berhubungan dengan bagaimana potensi dia menularkan dengan orang lain, bagaimana potensi hubungannya dengan operasional perusahaan. Nah, ini yang kita tidak mau ketika seseorang karyawan kita terinfeksi, dia akan menyebabkan kejadian-kejadian ikutan lainnya. Kita lanjut ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah gambar yang saya pikir agak sedikit menjelimet buat Bapak Ibu, tapi saya akan coba sederhanakan supaya Bapak dan Ibu memahami dengan jelas kenapa sih ketika seseorang terinfeksi dengan COVID, ada yang baik-baik saja, tapi ada juga yang tiba-tiba sesak nafas, ada yang bahkan sampai meninggal. Nah, kita harus melihat gambar ini dengan seksama. Saya akan coba jelaskan dengan sesederhana mungkin ya. Ini di bagian dada kita ini ada paru-paru. Nah, virus ini adalah virus pernafasan, artinya dia masuk dari hidung mulut, ya, lalu masuk menuju paru-paru. Kita lihat sini ya, paru-paru kita ya. Nah, ketika dia masuk lewat hidung, mulut, dia masuk ke dalam paru-paru. Di bagian ujung paru-paru inilah yang kita sebut dengan alveoli ini ya, alveoli. Alveoli itu bentuknya seperti ini, seperti kantung. Nah, kantung ini kalau Bapak Ibu lihat ada gambar di sebelah sini ya, gambar kecil di sebelah ini ya, ini gambar ini. Itu dia merupakan suatu kantung yang berisi udara. Jadi ketika kita tarik napas, oksigen masuk ke dalam kantung sini, lalu di sekitar alveoli ini ada pembuluh darah kapiler ya, pembuluh darah yang ukurannya sangat kecil yang membawa darah
Ya, jadi nanti oksigen itu akan masuk dan dibawa ke sel darah merah untuk dibawa ditransport. Ya, sel darah merah digunakan untuk bahan bakar. Ya. Lalu CO2 yang hasil dari pembakaran, dari energi yang kita hasilkan, dia akan keluar lewat kantung ini. Jadi satu kantung untuk dua jenis gas. Ya. Lalu di dalam kantung ini karena kita hirupnya apa saja kita hirup, bisa debu, bisa juga virus dan segala macamnya, dia mempunyai sel, ibaratnya dia ada posko polisinya ya, ada satpol PP-nya di bagian selnya di sini. Kita lihat. Nah, ketika misalnya ada suatu benda asing, entah itu virus, bakteri atau debu, si sel ini akan bereaksi untuk memakannya gitu ya. Sehingga dia tidak sampai masuk ke dalam pembuluh darah kalau sistem imun kita baik. Nah, yang perlu dipahami adalah pada saat kita belajar tentang COVID pada pagi hari ini, beda antara kita tertular dengan jatuh sakit. Ya, sistem imun kita itu tidak bisa mencegah kita tertular, ya, karena kita bisa bayangkan ibaratnya rumah terpenularan COVID ini seperti rumah yang kemalingan. Kalau Bapak dan Ibu semua di sini membayangkan rumah kita itu tidak dikunci, ada risiko bahwa maling masuk. Ya, masalah kita kecurian atau tidak itu urusan belakangan. Nah, sama seperti COVID. Nah, masalah nanti kita akan jatuh sakit atau tidak akibat COVID ini akan menjadi urusan belakangan. Tapi paling tidak ketika rumah kita tidak kita kunci, otomatis peluang resiko si COVID itu masuk tentu akan lebih besar. Nah, jadi bagaimana, apa yang dimaksud dengan pintu di sini? Pintu ini adalah masker kita itu ya. Jadi ketika kita menggunakan masker, tentu itu ibarat kita menutup pintu. Sehingga si virus ini tidak sampai masuk ke dalam jaringan paru-paru. Baik, kita lanjut ketika dia akhirnya terinfeksi, seseorang itu akhirnya terinfeksi, berhasil masuk si virus ini. Virus ini bentuknya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, disebut virus corona karena dia ada crown atau ada mahkota yang kecil seperti ini. Nah, dia akan menempel pada dinding paru-paru kita, dan kalau dia berhasil masuk dan dia menang, misalnya dia kuat daya tahan tubuh kita lemah, dia akan memperbanyak diri. Sebagai respon imun awal, si sel-sel ini akan memanggil teman-temannya. Ya, dia akan memanggil teman-temannya, ayo teman-teman datang semua ke sini, ini ada virus kita tidak kenal, ini virus baru gitu ya. Akhirnya terjadi pelebaran dari kapiler pembuluh darah di sini. Kenapa namanya mobilisasi unit? Tentu jalannya harus luas ya. Tapi ada kejadian ikutan akibat mobilisasi ini. Cairan selain darah akan masuk ke dalam dinding sini ya, sehingga akan terisi cairan. Nah, inilah yang mengakibatkan pertukaran oksigen tentu akan terganggu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat, kita disuruh menghitung SpO2 atau tekanan gas parsial yang ada di dalam sini, itu adalah untuk mengukur seberapa banyak oksigen tertukar yang ada di dalam alveoli kita. Lalu bagaimana orang bisa meninggal pada pasien COVID ketika penyakitnya menjadi semakin berat? Kantung ini tidak lagi berisi udara, tapi cairan semuanya. Bagaimana kita bisa bernafas, oksigen dan CO2 bisa bertukar kalau ini terisi cairan? Otomatis kita akan bantu ini untuk bergeser. Bagaimana cara menggesernya? Pertama, mungkin ketika dia masih dalam kondisi sedang ke berat, kita menggunakan oksigen aliran tinggi atau kita sebut dengan high nasal flow oksigen ya, sistem. Jadi dia dorong supaya oksigennya terdorong masuk ke dalam pembuluh darah sini. Tapi ketika sudah terlalu berat, ya kita lihat ini ada banyak yang rusak, misalnya setelah di CT scan, kita akan butuh ventilator untuk bernapas. Seperti itu ya. Kenapa pasien itu bisa meninggal karena COVID? Karena ibaratnya ini terendam oleh cairan. Baik. Berbicara tentang karyawan berisiko COVID tinggi atau high risk group, ini adalah secara definisi adalah sekelompok orang yang memiliki kemungkinan besar, kita berbicara tentang risiko di sini, untuk menderita COVID berat. Apa yang dimaksud dengan COVID berat? Ya, COVID berat itu adalah orang-orang yang menderita COVID yang membutuhkan perawatan di ICU atau ruang intensif. Karena kita tahu tadi cara dia
menginfeksi tubuh kita sampai terbentuk cairan di dalam paru-paru, sehingga membutuhkan ventilator, sehingga orang-orang yang beresiko tinggi ini adalah orang-orang yang dicurigai nantinya ketika dirawat butuh ventilator. Lalu sehingga kalau misalnya dia butuh ventilator, tentu waktu perawatan rumah sakitnya lebih lama dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ada yang mau saya luruskan di sini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ketika berbicara tentang karyawan berisiko COVID, atau kita sebut dengan karyawan dengan penyakit penyerta, ini bukanlah penyakit bawaan. Penyakit penyerta bukan penyakit bawaan. Ini saya perlu luruskan di sini, karena kalau berbicara tentang penyakit bawaan, itu adalah penyakit, kalau dalam bahasa medis, itu penyakit hereditary atau diturunkan. Sedangkan orang-orang ini tidak ada lahir dengan ketika dia lahir, tensinya tinggi, 160 atau 140 gitu ya, tidak lahir dengan hipertensi. Tapi adalah orang-orang yang memiliki penyakit di dalam tubuhnya, walaupun dia tidak merasa sakit. Lalu kalau kita berbicara tentang komorbid. Nah, ini saya juga perlu luruskan. Komorbid adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih penyakit penyerta di dalam tubuhnya. Jadi minimal 2 kita sebut dia dengan komorbid. Tapi memang supaya lebih mudah, morbid itu adalah kesakitan ya. Nah, komorbid itu secara definisi kedokteran dia memiliki 2 atau lebih penyakit penyerta. Cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat ini adalah tingkat kematian akibat COVID ya, saya ambil dari CDC. Jadi kalau ini diupdate dari 18 Agustus terakhir. Jadi dengan bertambahnya usia, tingkat risiko seseorang itu untuk dirawat di rumah sakit dan dirawat dan mengalami kematian ternyata meningkat. Kita lihat 30 sampai 39 sebagai standarnya mereka menggunakan usia 18 sampai 29. Ketika usianya nambah 1 tahun, ternyata tingkat kemungkinan dia dirawat di rumah sakit menjadi 2 kali dan meninggalnya 4 kali. Bertambah lagi usia 40 sampai 49, tingkat perawatan rumah sakitnya jadi 3 kali, lalu kematiannya jadi 10 kali. Apalagi dengan karyawan yang berusia di atas 50. Jadi jika seseorang ini menderita COVID, kemungkinan dia dirawat di rumah sakit bisa sampai 4 kali, dan kemungkinan matinya, meninggalnya, 30 kali lebih tinggi daripada usia 18 sampai 30. Cukup jelas, jadi sehingga kita tahu bahwa semakin tinggi usia, risiko seseorang itu makin besar. Di sini angkanya ya, kita lihat. Yang paling penting di sini nih, usia 40 sampai usia pensiun. Kita lanjut. Ini adalah daftar penyakit penyumbang kematian. Jadi ketika melihat data mundur, ya tren mundur ini yang di Amerika, ya dilihat bahwa seperti apa sih kondisi orang-orang yang meninggal akibat COVID. Jadi kalau kita lihat di sini total meninggal akibat COVID ya per Februari 2021 seluruh usia itu hampir 500.000 kita lihat di sini. Dari 500.000 dan ini ada usia-usianya ya. Kita lihat angkanya semakin ke kanan semakin tinggi ya. Makin dia usianya bertambah usia, angkanya semakin tinggi. Kita lihat ada penyakit-penyakit yang penyerta yang mendasari seseorang ini akhirnya meninggal. Kita lihat ini ada penyakit pernafasan, tentu jika karena penyakit ini menyerang saluran pernafasan, kalau kita sudah punya penyakit seperti asma atau TBC atau penyakit sistik fibrosis dan yang lain-lain yang berhubungan dengan saluran pernapasan atau bahkan kita seorang perokok, tentu kemungkinannya untuk kita mendapatkan COVID berat itu tentu akan lebih besar. Kita lihat ya. Jadi pada segala usia henti napas itu terjadi pada 9.000 orang. Kita lihat juga di sebelah kanan, nah ini yang meninggal itu 87.000 dari 435.000 itu ternyata menderita penyakit hipertensi. Hampir 10%-nya itu 10% lebih ya menderita penyakit jantung koroner. Nah, jadi ketika dilihat ke belakang oleh CDC, ternyata memang orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes, lihat ini, bahkan ada kegemukan, bahkan dari 435.000 orang, 16.000-nya mengalami kegemukan.
Nah, walaupun tidak dapat dipenuhi dengan dijelaskan dengan dipahami dengan sepenuhnya, tapi ini meningkatkan awareness di lingkungan tenaga medis bahwa ada apa dengan orang-orang dengan penyakit ini, sehingga ini yang membuat CDC mengeluarkan rekomendasi yang saya akan sampaikan pada hari ini. Ya, termasuk ada penyakit ginjal, ada stroke, ya, ada stroke di sini dan macam-macam lain. Itu kan kejadiannya di Amerika, Dok. Nah, bagaimana dengan kejadian di data meninggal di Kutai Timur? Mari kita lihat sama-sama. Yang paling dekat dengan kita, ya. Kita lihat ini perkembangan kasus meninggal per hari di Kalimantan Timur. Kita lihat di sini, ini kematian pertama di Kalimantan Timur pada tanggal 31 Maret 2020. Ada 1 orang di sini. Lalu setelahnya dari bulan Juli ini, ya kita lihat kasusnya ya naik turun, terus tetap ada yang meninggal. Seperti apa kondisi kesehatan orang yang meninggal ini? Kita lihat di sebelah kanan. Jadi yang tabel di atas ini ada berbicara tentang orang-orang yang positif, ya, kelompok umur orang-orang yang positif. Kita lihat ini yang di Kalimantan Timur. Ternyata, loh, kok sama dengan data yang dikeluarkan oleh WHO dan CDC? Tentu, karena data yang ada di kita ini juga menggambarkan yang ada di sana. Kita adalah bagian dari populasi dunia, bukan? Nah, kita lihat ya, paling tinggi di usia produktif di sini ya, 31-45. Kalau kita lihat yang meninggal, nah, jadi dari 19,8% ini, ya hampir setengahnya meninggal kita lihat kalau usia 46 sampai 59. Kurang lebih sama ya dengan data yang disajikan oleh CDC tadi. Semakin tambah usia, semakin besar kemungkinannya meninggal. Di usia 60, hampir setengahnya yang menderita COVID itu meninggal. Hati-hati ya. Ini yang sudah meninggal. Kita lihat bagaimana penyakit penyerta mereka. Dari yang positif COVID, ya dari positif COVID itu hampir 50% ternyata memiliki hipertensi, lalu 35% memiliki kencing manis dan penyakit jantung. Lalu yang meninggal bagaimana? Ternyata hipertensi, kencing manis dan penyakit jantung. Nah, jadi data yang ada di Indonesia, di Kalimantan, ini nasional ya, itu sama dengan data yang ada di dunia. Kita lihat yang di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sama aja. Kita lihat ya, meninggal kencing manis, hipertensi, penyakit jantung. Ini juga yang positif itu ada hipertensi, kencing manis, penyakit jantung. Jadi sama datanya ya. Jadi kalau istilahnya bukan botek-botek ini ya. Jadi memang real kejadiannya nyata. Saya membagi dua untuk grup risiko tinggi. Ini adalah orang dengan usia lanjut lebih dari 60 tahun dan orang dengan kondisi medis tertentu atau penyakit penyerta. Saya tentu jarang sekali ya ada karyawan di atas umur 60 tahun kita ya. Nah, tapi yang perlu kita waspadai adalah orang-orang dengan kondisi medis tertentu ini. Kita lihat siapa saja mereka. CDC merekomendasikan ada tiga sebenarnya, tapi kita sederhanakan jadi dua aja. Yang pertama adalah karyawan dengan risiko sangat tinggi. Siapa aja mereka? Dewasa segala usia dengan kondisi medis sebagai berikut. Nah, artinya karena kita lihat potensinya bisa terjadi pada usia 30, bisa terjadi pada usia 35, 40, dan 50, orang dewasa di atas umur 18 berarti itu semuanya berisiko sangat tinggi jika mereka memiliki kondisi medis sebagai berikut. Yang pertama, kalau mereka dengan kanker, ya kita tahu bahwa dengan kanker ini terjadi gangguan imunitas, ya. Kita lanjut dengan penyakit ginjal kronis, termasuk orang-orang yang cuci darah ya secara rutin atau reguler. Penyakit paru obstruktif kronis ini adalah penyakit paru menahun yang terjadi akibat seorang itu terpapar asap rokok ya ataupun debu. Ya, dengan diagnosa tentunya dari dokter. Down syndrome, kondisi jantung. Nah, kondisi jantung yang terjadi di sini kondisi gagal jantung ataupun penyakit jantung koroner, itu yang PJK tadi. Orang-orang yang mendapatkan transplantasi organ, misalnya gagal ginjal lalu dia ditransplantasi diganti ginjalnya seperti itu, atau orang-orang dengan gagal hati. Nah, ini yang menarik. Orang-orang dengan obesitas, BMI lebih dari 30.
dan obesitas berat BMI lebih dari 40. Ini kemarin sempat mendapatkan pertentangan pada bulan November kalau saya tidak salah ya. Jadi kenapa orang-orang dengan obesitas ini mendapatkan predikat risiko sangat tinggi untuk mendapatkan COVID ini juga akan semakin besar risikonya untuk menimbulkan penyakit. Ini adalah penyakit-penyakit paru. Nah, ini tekanan darah tinggi tadi ya. Kondisi imunokompromis, artinya penurunan sistem imun. Akibat beberapa penyakit ini ada transplantasi sumsum tulang, HIV, dan penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Ini adalah pada orang-orang yang memiliki penyakit autoimun. Orang dengan demensia dan penyakit hati. Penyakit hati di sini banyak ya. Ada mungkin dia disebut dengan perlemakan hati, mungkin dengan hepatitis B kronis. Nah, ini orang-orang juga perlu kita perhatikan dengan lebih. Nah, orang overweight juga ternyata resikonya tetap ada. Jadi memang paling ideal adalah dengan berat badan BMI kurang dari 25 supaya kita resikonya tidak menjadi besar. Ini penyakit gangguan darah yang kita sebut dengan thalassemia. Lalu ada diabetes mellitus tipe 1. Ini kencing manis juga. Kencing manis untuk Bapak dan Ibu ketahui itu ada 4 tipe. Yang paling umum itu adalah tipe 2. Yang kalau yang tipe 1 ini didapatkan daripada saat dia kecil. Baik, tadi kita sudah lihat daftar-daftarnya, ya. Sekarang kita berbicara tentang konsep dasar penularan COVID. Nah, saya suka hal-hal yang fundamental karena ketika Bapak paham hal-hal yang fundamental, apa yang mau kita lakukan juga berdasarkan mitigasi risiko terhadap konsep-konsep ini, gitu ya. Ini saya pakai bahasa Inggris ya, karena quotes-nya dari Amerika. The more people you interact with, nah, artinya semakin banyak kita berinteraksi, orang yang kita berinteraksi dengan kita, the more closely you interact with them, ya, semakin dekat kita berinteraksi dengan mereka, the longer that interaction, dan semakin lama interaksinya, the higher your risk of getting and spreading COVID-19. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian, karena konsep dasar penularan ini memunculkan protokol-protokol kesehatan di masyarakat, termasuk yang sekarang protokolnya 5M. Jadi makin banyak orang, makin dekat kita, makin lama kita, semakin besar risikonya. Ya, ini perlu dipahami dengan baik. Apa yang saya lakukan jika saya termasuk ke dalam high risk group ini? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, oh saya kayaknya obesitas nih. Apa yang perlu saya lakukan? Atau saya punya kencing manis nih. Ya. Kita perlu melakukan yang namanya kontrol protokol 5M. Kemarin 3M, tapi sekarang sudah menjadi 5. Ya. Apa itu protokol 5M dengan ketat dan kenapa saya harus melakukannya? Ini saya perlu menggugah why-nya Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita lihat video ini ya. Ini adalah video yang menggambarkan bagaimana virus ini dapat berpindah dari satu orang ke orang lain ya. Jadi ada large droplet yang keluar ketika kita berbicara keras ya. Tapi ada juga small droplet ya yang bisa bertahan di udara dengan cukup lama. Nah, ini ya. Droplet kecil inilah yang kita sebut dengan aerosol. Nah, jadi aerosol kapan muncul itu ketika kita bernapas gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat simulasinya. Maaf. Saya ulang ya, maaf ya. Nah, ini yang tadi ya, bagaimana udara di sekitar kita itu bisa dipenuhi dengan COVID akibat banyak orang yang terinfeksi. Semakin banyak orang yang terinfeksi, potensi kita untuk terinfeksi juga semakin besar, kurang lebih seperti itu.
Nah, aerosol inilah yang bisa berputar-putar di udara, ya, masuk ke dalam AC, ya, akhirnya terjadi konsentrasinya meningkat virusnya di dalam ruangan, akhirnya orangnya jadi terinfeksi. Nah, itu kita bisa lihat, ya. Ini simulasi komputer, ya, kurang lebih sih seperti ini. Ini adalah pernapasan ketika kita bernapas, ketika saya berbicara seperti ini di depan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau seseorang ini terinfeksi, virus corona itu juga akan bisa keluar. Yang droplet itu yang warnanya merah, dia akan jatuh ke lantai. Untuk Bapak ketahui, nah inilah protokol menjaga jarak 1 meter karena droplet itu jatuh di angka 60-90 cm. Makanya muncul protokol jaga jarak 1 meter itu dari droplet ini. Nah, tapi permasalahannya adalah ada aerosol, ya. Dan si virus ini karena ukurannya sangat kecil, aerosol inilah yang menjadi potensi untuk menularkan ke orang lain yang jaraknya lebih dari 1 meter. Nah, kita lihat, pada 1 menit dengan ventilasi buruk dan tidak ada masker, tuh jumlah virusnya makin lama ternyata makin banyak. Nah, ini yang kita mau cegah, ya. Dan pada orang-orang dengan risiko tinggi, pencegahan ini yang mau kita lakukan dan kita konsentrasi di sini. Lalu jika kita termasuk ke dalam high group, ya, high risk group, ya, kita misalnya punya penyakit, jangan lupa obatnya diminum sesuai dengan jadwal dari dokter. Dan kalau kita punya gejala COVID, ya, jangan berpikir bahwa nanti di COVID-kan gitu. Kita semua memang pada kondisi pandemi seperti ini, jika kita memiliki gejala COVID, kita harus pikirkan yang terburuk dulu. Kalau ternyata nanti belakangnya bukan COVID, diperiksa dengan PCR atau dengan antigen, yang diperiksa memang antigen COVID, dan juga ketika diperiksa dengan PCR, yang diperiksa memang virus COVID-nya. Jadi tidak ada dia periksa virus TB, kuman TBC, lalu supaya COVID, di COVID-kan aja. Tidak ada seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Konsultasi rutin dengan dokter di klinik, tapi saya takut dok, di klinik itu banyak orang yang sakit. Nah, untuk di PT Kaltim Primakol sendiri, kita memiliki layanan telemedicine yang dikomandoi oleh KPC Wellness, ya. Ini adalah layanan telemedicine untuk PT Kaltim Primakol, ya, di KPC Wellness Center. Nomornya adalah 0549 52 5952. Apa yang dapat dilakukan di layanan telemedicine yang diselenggarakan oleh International SOS ini? Di sini adalah kita melayani layanan konsultasi via telepon, kita juga melayani pemesanan obat-obatan rutin, ya, untuk orang-orang mungkin dengan kencing manis atau penyakit jantung atau dengan riwayat stroke ketika dia minum obat pengencer darah dan dia butuh untuk mengurangi waktu tunggu di klinik, ya, dan untuk mengurangi paparan. Kita luncurkanlah layanan telemedicine ini sehingga dia bisa mempersingkat waktu tunggu dan juga tidak perlu berinteraksi dengan lebih banyak orang sehingga mengurangi exposure-nya terhadap COVID. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak ada layanan telemedicine dan harus datang ke dokter, pastikan obat rutinnya itu cukup paling tidak untuk 1 bulan, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu bolak-balik ke klinik atau ke rumah sakit. Nah, rutin vaksinasi. Seperti Bapak Ibu ketahui, saat ini sudah ada vaksin COVID, ya. Walaupun adanya perlu waktu bagi kita untuk menunggu, karena ada timeline yang dibuat oleh pemerintah, kita tunggu saja. Saat ini sudah masuk tahap fase 2, petugas-petugas publik saat ini sedang divaksinasi. Tapi ternyata pada orang-orang dengan high risk group, ada vaksin yang berpotensi juga untuk menyelamatkan seseorang jika dia terkena COVID berat, ya, ataupun untuk karena gejalanya mirip, sehingga ketika seseorang divaksin influenza, dia berpotensi dia untuk menderita COVID berat juga sedikit berkurang. Dan ini rekomendasinya dikeluarkan oleh WHO. Jadi ada benefitnya juga kalau seseorang itu divaksin. Batasi tamu yang datang ke rumah, ingat, the more people you interact, the highest the risk. Ya. Lalu gunakan layanan dari PERI, itu Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu. Nah,
Bagaimana jika saya sebagai seseorang yang mempekerjakan orang lain di perusahaan saya? Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Ini adalah yang pertama adalah pembatasan sosial, ya. Pembatasan sosial artinya secara fisik, ya, Bapak dan Ibu, ya. Orang-orang dengan resiko tinggi tadi kita hindarkan dari pertemuan sosial di tempat kerja, contohnya meeting ruangan tertutup. Bisa kita coba meetingnya di ruangan terbuka ataupun dengan online meeting seperti ini. Mungkin bisa dapat dipikirkan untuk opsi work from home jika memang operasional pekerjaan yang bersangkutan karyawan tersebut dapat mengakomodasi hal tersebut, ya. Sebisa mungkin hindari transportasi publik untuk orang-orang dengan karyawan risiko tinggi, ataupun kalau menggunakan transportasi publik sediakan area khusus, contohnya mungkin yang dekat dengan pintu, ya, atau kita nilai, kita akses ulang bagaimana yang dia itu paling aman, ya. Mungkin pintunya diatur, ya, pintu masuk lewat sini, pintu keluar lewat sini. Nah, jadi dia yang mungkin pertama kali masuk dan dia yang pertama kali keluar, nah itu kita nilai secara case by case. Toilet khusus jika memungkinkan, karena penularan di toilet itu juga ada penelitiannya, ya, bahwa memang potensi untuk dia tertular COVID dari udara yang berputar di toilet juga ada. Menghindari makan bersama di area kerja. Lalu bagaimana, Dok, kalau saya mau rekayasa area kerja saya seperti apa, ya? Nah, ini ada yang kita kenal dengan Stagger Method. Nah, Stagger Method ini sebenarnya bagaimana, ini adalah mitigasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Mitigasi yang dilakukan oleh kedokteran kerja untuk mengurangi paparan pada karyawan yang bekerja di area tersebut. Artinya, misalnya di area tersebut itu kita punya karyawan misalnya 10, tapi kalau kita lihat tidak bisa menjaga jarak, ya. Seperti salah satu departemen di KPC yang dekat dengan kantor kita, mereka melakukan stagger method juga saya lihat, di mana karyawannya itu dipecah, ya, lokasi kerjanya jadi berbeda-beda gitu, ya. Jadi untuk mengurangi kepadatan di area kerjanya tersebut. Atau bisa juga misalnya yang shift, misalnya yang shift sebelumnya dengan shift sesudahnya itu tidak dipertemukan. Seperti itu juga masuk dalam stagger method. Ada banyak metode yang bisa digunakan di stagger method. Pada intinya adalah kita bikin staging, ya. Staging di mana interaksi antara kru satu dengan kru lain itu tidak banyak, seperti itu. Atau kalau kita memungkinkan juga, kita pisahkan tempat kerja dia dengan potensi paparan dengan orang lain. Artinya dia tetap bekerja di area tersebut, tapi kita sediakan ruangan khusus, gitu, ya, di mana potensi dia bertemu dengan orang lain juga rendah, ya. Menjarakkan, nggak bisa juga, Dok. Nggak bisa, kita stagger method nggak bisa. Bisa tempat kerja nggak bisa. Ya sudah, tempat kerjanya sama, tapi jarakkan meja. Idealnya 2 meter. Ya, idealnya 2 meter. Dok, tempat kita terbatas. Oke, pasang partisi. Ya, namanya juga hierarki kontrol. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi karyawan-karyawan kita. Ya. Lalu bagaimana, Dok, kalau misalnya ruangannya tertutup, jaraknya terlalu dekat, ya? Nah, kita perhatikan kualitas udara karena kita tahu penularan yang bisa terjadi secara aerosol. Kita perhatikan kualitas udara dalam ruangan. Lakukan ventilasi alami jika memungkinkan. Saya katakan jika memungkinkan, jangan sampai hazard yang datang daripada fume ataupun datang daripada dust itu malah menimbulkan penyakit baru pada orang ini. Ventilasi alami jika memungkinkan. Bagaimana, Dok, kalau di dalam ruangan sih, Dok? Caranya bagaimana? Buka pintunya selama 15 menit beberapa kali di dalam satu shift seperti itu. Dok, nggak bisa buka pintu. Kemarin saya melakukan asesmen di salah satu departemen, nggak bisa buka pintu, ruangannya tertutup, kerjanya memang seperti ini secara operasional. Oke, kita pasang exhaust fan supaya udaranya tidak berkonsentrasi, ya. Lalu kita pasang air purifier di lokasi kerja, tapi ini hanya berlaku untuk ruangan tertutup. Anda tidak guna kalau kita menggunakan air purifier di lingkungan terbuka karena ventilasinya juga sudah baik, ya. Lalu bisa juga pemasangan lampu UVC atau UVGI di area kerja. Ini seperti yang dilakukan di klinik Pratama PT KPSIK untuk beberapa daerah dengan risiko tinggi di mana kepadatan tidak dapat dihindari. Kita gunakan lampu UV ini yang berfungsi untuk mematikan partikel-partikel virus ketika dia ada di udara.
Tambahan ini protokol biasa ya. Sediakan hand sanitizer ya, kita kembali ke basic. Lalu desinfeksi secara berkala, jangan anggap enteng. Virus ini ketika menempel pada suatu permukaan benda dia bisa bertahan walaupun itu cuma sebentar. Pastikan karyawan kita yang memiliki risiko tinggi itu memiliki obat rutin. Cek kembali dengan karyawan yang bersangkutan. Bapak gimana obatnya, masih ada atau tidak. Lalu anjurkan dia untuk vaksinasi, contohnya vaksinasi influenza. Ya. Kita lihat gambar di sini ya, video ini ya. Ketika seseorang berkumpul di dalam suatu ruangan tertutup, tidak ada masker, semakin banyak dia berbicara, semakin besar potensi virus ini keluar dan akhirnya berkonsentrasi di udara. Nah, inilah yang kita sebut dengan penularan secara aerosol. Sehingga bagaimana untuk memitigasinya ya, masing-masing satu sama lain harus menggunakan masker dan ventilasinya harus dijaga. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Sedikit berbicara tentang air purifier. Mbak Esti, saya masih punya waktu? Masih, Dok. Masih Masih ada ya? 10 menit lagi. 10 menit ya, terima kasih. Baik, sedikit mungkin ada yang bertanya-tanya ya, air purifier itu apa sih? Air purifier ini beda dengan pengharum ruangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dengan yang ada pengharum ruangan yang Bapak tetesin minyak, lalu dia menghasilkan aerosol atau uap jadi wangi, enggak ya. Beda juga sama dehumidifier. Dehumidifier itu adalah alatnya untuk menghilangkan kelembapan. Biasa di daerah-daerah lembab dipasang alat itu. Beda juga dengan humidifier, ya. Alat yang bahkan digunakan karena misalnya anak kita biasanya kalau udah punya anak tahu nih ya ada humidifier. Jadi untuk pelembab ruangan biasanya kalau misalnya udaranya terlalu kering di situ, ya kelembapannya rendah, biasanya dilembabkan dengan alat humidifier. Tapi bentukan alatnya sama dan Bapak akan familiar dengan ini. Ada beberapa syarat ketika kita memilih air purifier di dalam ruangan. Syarat pertama harus dia memiliki HEPA filter. Air purifier dari namanya saja air, udara, purify, itu menjernihkan, penjernih udara. Tentu ketika alat ini menghisap udara yang ada di sekitar dia dan dia masuk ke dalam mesinnya, kalau dia tidak ada penyaringnya atau tidak ada filternya, tentu sia-sia ya. Dia keluar lagi ya udaranya sama. Padahal kan kita pengennya ketika udara itu masuk, lalu dihisap, filternya ini akan memberikan menyaring kotoran, virus, debu, ya. Lalu yang keluar ke kita udaranya bagus kan, kita pengennya seperti itu sehingga dia harus memiliki HEPA filter. Lalu dia memiliki rating Clean Air Delivery Rate. Nah, ini adalah standarnya. CADR rating ini mengindikasikan seberapa cepat air purifier membersihkan udara di dalam ukuran ruangan tertentu. Semakin besar ruangan, maka dibutuhkan air purifier dengan kapasitas CADR yang tinggi. Nanti saya kasih gambar biar lebih jelas ya. Lalu ada keterangan menangkap mayoritas partikel dengan ukuran kurang dari 1 mikro. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, ukuran droplet COVID itu ukurannya kurang dari 5. Jadi kalau dia bisa menangkap yang ini ya, mayoritas partikel kurang dari 1 mikrometer, nah tentu yang dropletnya bisa ketangkap juga. Nah, saya tidak disponsori oleh pihak manapun, saya ngambil ini karena supaya mudah saja ya, jadi Bapak dan Ibu bisa ini membayangkan ya. Nah ini ya, air purifier ini keluaran merek sesuatu ya. Kita lihat dia mempunyai HEPA filter ya, ada HEPA filternya ya. Lalu dia memiliki CADR. Gampangnya gimana CADR? Nah kita lihat di sini CADR. Ada angkanya, laju pengiriman udara bersih. Makin besar ruangannya, CADR-nya makin tinggi. Dok, kalau nggak ada CADR-nya gimana? Nanti ada saya kasih gambar contoh satu lagi. Ya. Lalu dia menangkap mayoritas partikel dengan ukuran kurang dari 1. Nah ini dia, sekecil 0,3 mikron. Berarti bisa ya masuk ya. Satu lagi. Nah ini ada merek satu lagi juga. Nah ini dia. Nah ini hingga 63 meter persegi. Ya. Nah ini merupakan CADR juga ini ya. Artinya alat ini bisa bekerja maksimal ya kalau ruangannya maksimalnya 63 ya.
Ini ada perhitungannya sendiri. Jadi perhitungannya buat Bapak Ibu tahu aja, ini FYI aja ya, bahwa alat ini dinyalakan selama 25 menit, dilihat di dalam 25 menit itu seberapa cepat dia membersihkan udara. Nah, itu adalah rating CADR mereka ya. Jadi dilihat, oh berarti 20 menit si ruangan ini jadi bersih gitu ya. Nah, berarti ruangan maksimalnya 63. Kalau lebih besar dari ini makin lama gitu. Tidak efektif jadi. Nah, yang terakhir adalah mengenal resiko paparan. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa ini terakhir dari saya, mengenal resiko paparan ini, kita mau tahu tempat kerja dan area kerja kita itu beresiko tinggi atau tidak. Ya, kalau misalnya resikonya tinggi seperti apa, kita perlu cek ya. Nah, jadi yang hijau ini adalah kalau resikonya rendah ya. Dan dia warna merah resikonya tinggi ya. Kita lihat ini kalau dia low occupancy atau dia high occupancy, artinya padat atau orangnya tidak padat. Kalau misalnya di outdoor orangnya diem, risikonya rendah ya. Kalau misalnya di indoor orangnya sedikit juga silent ya, orangnya juga diem dan pakai masker, ini yang deretan sini itu pakai masker dan kontaknya ini ya, kontaknya sebentar. Tapi bisa kita bayangkan kalau orangnya pada teriak-teriak, tempatnya padat ya, dan ventilasinya buruk, resikonya langsung tinggi tuh. Nah, jadi kepadatan ini saya bilang Steiger method tadi ya, ini akan membuat resikonya akan menjadi berbeda antara kanan dan kiri. Ya. Sehingga perlu kita pertimbangkan untuk orang-orang dengan resiko tinggi. Ini dengan catatan semua orang pakai masker. Jadi bisa dibayangkan kalau orangnya pakai masker tapi padat, kontaknya untuk short time, ya, ventilasinya kita perlu perhatikan juga. Nah, ini. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu acuan kita. Kita lanjut lagi. Bagaimana kalau dia pakai masker tapi kontaknya lama, misalnya meeting 3 jam gitu ya. Nah, kita lihat ini ruangannya dia padat atau tidak. Orangnya 20 dok, ruangannya 10 kali 10 meter, pakai masker kok. Tapi 3 jam. Diam saja, kalau ventilasinya buruk, diam saja, resikonya tinggi. Apalagi kalau ada yang ngomong. Apalagi kalau sambil teriak. Ini padahal pakai masker nih. Ini Bapak bisa Ibu bayangkan ya, pakai masker ya. Tapi karena cuman perbedaannya ada di waktu, resikonya menjadi lebih besar. Ingat yang konsep dasar penularan tadi. Kita lanjut lagi. Apalagi kalau nggak pakai masker. Kita lihat apa yang berbeda. Kalau misalnya tadi kita mau teriak-teriak asal di outdoor orangnya sedikit, itu resikonya aman lah ya, kita bisa bilang rendah. Tapi begitu kita nggak pakai masker, kita teriak-teriak, resikonya malah jadi sedang, kuning. Kita lihat ini yang paling parah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sudahlah tidak pakai masker, sudah tidak pakai masker, lama pula di situ, orangnya rame, ventilasinya nggak ada. Nah ini Bapak Ibu bayangkan ini ya. Ini slide terakhir saya, jadi kita agak fokus di sini. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu semua, contohnya saja, kita mau makan, ya, kita mau makan. Ini saya contoh aja ya. Kita mau makan di suatu restoran. Yang pertama kita lihat rame apa enggak, gitu. Karena begitu rame, resikonya akan berbeda, rame atau tidak. Begitu rame, tempatnya itu indoor, pakai AC, nggak ada jendela, mau orangnya diem, resikonya tetap tinggi. Ya, makan juga lama, ya. Nah, sehingga resikonya jadi tinggi. Kalau di outdoor, kalau misalnya orangnya sedikit, orangnya diem, ini lumayan aman, tapi dia dengan catatan di outdoor. Nah, jadi kalau nggak mau pakai masker, bagaimana? Harus diem, orangnya sedikit, ya, di outdoor. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Dan saya pikir
risiko paparan ini, Bapak dan Ibu semua berkenaan juga dengan bulan ketiga, kita sudah paham ya, risiko paparan semakin besar risiko, semakin besar juga kemungkinan orang itu terjadi, kemungkinan terjadinya juga semakin besar. Ya, sehingga kita bisa mulai mengidentifikasi tempat-tempat kerja kita untuk karyawan-karyawan kita yang berisiko tinggi. Apakah memang tempat kerjanya itu high occupancy, ya, atau low occupancy? Lalu kita lihat dia di outdoor atau di indoor. Kalau indoor, ventilasinya bagaimana? Nah, kalau misalnya ventilasi tidak baik, dok, indoor dia kerja rame. Nah itu kita makin lagi kita lakukan hal-hal yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang yang berisiko tadi, yang ada di list tadi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, pemaparan singkat saya tentang bagaimana cara menentukan karyawan yang berisiko COVID dan bagaimana hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Mohon maaf jika presentasi saya ada salah-salah kata. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap selamat dimanapun kita berada. Terima kasih dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Mbak. Tadi kan disebutkan bahwa grup berisiko tinggi ini adalah orang yang kemungkinan besar bakal menderita COVID berat gitu. Nah, apakah golongan high risk ini juga akan lebih mudah tertular COVID dibandingkan dengan orang-orang yang sehat? Oke. Lalu yang kedua, apakah ini Jawab dulu kali yang pertama ya. Oh, boleh satu-satu. Oke, dok. Satu-satu dulu ya. Jadi silakan dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya lihat juga di kolom Q&A. Jadi secara definisi high risk COVID ini artinya dia berpotensi menderita COVID berat, bukan lebih mudah tertular COVID. Risiko dia tertular itu sama saja dengan orang-orang normal. Nah, jadi kita tidak membagi kategori orang-orang yang lebih mudah tertular, tapi kita mengkategorikan high risk COVID ini jika dia tertular, dia berpotensi menjadi lebih berat. Artinya kalau kita mudahkan potensi dia dari OTG dan COVID itu kan kalau dikategorikan itu ada COVID ringan, COVID sedang, COVID berat, sama yang kritis sampai meninggal. Nah, dia langsung akan jump ke COVID berat atau sampai yang meninggal, seperti itu. Jadi bukan lebih mudah tertular, tapi makanya tadi di awal saya sebutkan definisinya adalah lebih mudah terkena COVID berat. Gitu. Oke dok, berarti tidak ada potensi lebih mudah tertular. Yang ada adalah lebih berat untuk menderita COVID. Iya, betul. Oke, kita lanjut dok. Yang berikutnya adalah apa itu city value? Lalu berapa nilai CT yang berpotensi menularkan ke orang atau memperparah si penderita COVID? Oke, baik. Ini city value ini satu topik pembahasan yang nggak ada habisnya, selalu ditanyakan di semua media ya, tidak cuma di sini. Baik, jadi pertanyaannya adalah apa itu city value? Nah, jadi dan berapa city value yang berpotensi menularkan? Baik, kita harus tahu dulu konsep cara kerja alat ya. Jadi karena kita berbicara tentang city value, dia merupakan suatu konstanta atau suatu angka yang keluar dari alat ini ya, alat PCR ya, atau reverse transcriptase si PCR ini ya. Nah, jadi untuk city value sendiri merupakan, jadi kalau kita membayangkan, jadi ketika kita diambil sampel virus, jadi virus ini kan, ini virus ya, jadi untuk agen penyakit itu ada virus, ada bakteri, ada ada jamur, ada parasit ya. Dia adalah golongan virus. Virusnya itu adalah golongan virus yang memiliki, virus ini memiliki RNA. Kalau kita kan punyanya DNA ya. Nah, RNA ini adalah materi genetik di mana yang membuat si virus ini bisa hidup. Virus ini sebenarnya tidak ada, jadi kalau bisa dibilang tidak ada niatan untuk membunuh orang gitu ya. Gitu. Jadi dia tidak sejahat yang kita bayangkan gitu. Jadi virus ini akan menyerang misalnya Dokter Togu gitu, spesifik ke Dokter Togu karena satu dan lain hal. Tidak ya. Dia adalah makhluk hidup yang mempunyai insting bertahan hidup.
Nah, jadi insting bertahan hidupnya adalah berkembang biak. Nah, cara dia berkembang biak adalah bagaimana bereplikasi atau menggandakan dirinya, Menggunakan diri. menggandakan dirinya. Nah, jadi itu konsep yang harus kita pahami. Nah, ketika dia menggandakan diri di dalam inangnya, yaitu kita sel hidup, proses itu mengakibatkan kejadian-kejadian ikutan gitu. Tubuh kita tidak siap nih ada orang yang parasit di tubuh kita. Contohnya saja misalnya saya punya anak 1, kalau saya dititipin anak 5, mungkin saya nggak sanggup gitu. Saya bisa saja kesulitan. Nah, sama seperti kita gitu. Dengan tubuh yang ada saat ini, saya mungkin sehat-sehat saja. Tapi ketika masuk virus corona dan hidup dari badan saya mungkin akan meninggal. Mungkin akan kesulitan, sakit, dan sebagainya lah. Nah, city value ini ketika proses, ini adalah suatu proses di mana si alat yang kita sebut dengan PCR ini, ketika sudah masuk ke dalam alatnya, jadi dimasukkan ke dalam tabung reagen, lalu dia itu diekstraksi, dia punya isi RNA itu dirubah dulu menjadi DNA, lalu dia diputar di alatnya itu untuk bisa dideteksi sama si alatnya ini, untuk memastikan bahwa virusnya ini cukup ada, satu, benar dia virusnya si COVID, yang kedua jumlahnya cukup sampai bisa terdeteksi. Kenapa ini penting? Karena pada beberapa kasus PCR-nya negatif, gitu ya, PCR-nya negatif, tapi kok ternyata setelah diulang PCR-nya bisa positif. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa si virus ini supaya bisa dideteksi, dia butuh waktu. Karena ketika dia dideteksi, kan alat ini mempunyai ambang minimal untuk bisa dideteksi bahwa si virus ini ada, gitu. Jadi bukan berarti ketika kita PCR, kok saya PCR-nya negatif, tapi gejala saya masih ada dan gejalanya mengarah ke COVID. Dokter akan menyarankan untuk diulang kembali itu. Ketika si alat ini diputar dan pada putaran tertentu terjadi amplifikasi fluoresen, jadi dia berpendar. Nah, angka di mana si virus ini berpendar itu merupakan cycle threshold. Threshold itu adalah batas ambang bisa dideteksi sama alat itu. Sehingga akan tergantung sama satu, reagennya apa, yang kedua akan tergantung sama si alatnya apa. City value itu penelitiannya sudah sangat banyak. Apakah angka city value itu berkorelasi dengan jumlah virus? Iya. Ya, city value itu berkorelasi dengan jumlah virus dan berkorelasinya linear. Semakin rendah city value, artinya ketika putarannya sedikit saja sudah bisa dideteksi sama alat, jumlah virusnya itu masih banyak. Nah, tapi harus ada catatan nih. Catatannya apa? Si city value ini kan mendeteksi RNA virus. Nah, RNA virus ini bisa saja virusnya yang sudah mati, yang terdeteksi sama alat. Nah, sehingga city value ini tidak dapat dijadikan patokan tunggal untuk melihat apakah seseorang ini virusnya ini banyak, tapi banyaknya banyak yang sudah hidup atau banyak yang sudah mati nih. Nah, sehingga kembali lagi ke hal yang basic untuk mengetahui seseorang ini berpotensi sakit berat atau tidak, yaitu gejala. Karena gejala merupakan suatu tanda bahwa tubuh kita itu sedang berperang melawan si virus ini. Nah, konsep itu harus dipahami dengan benar. Karena bisa saja city value-nya misalnya rendah, berarti kan jumlah virusnya banyak. Tapi orangnya tidak ada gejala. Kemungkinan besar yang terdeteksi adalah RNA virus yang sudah mati. Nah, jadi bagaimana tahunya jumlah virusnya banyak? Gejalanya. Kalau orangnya sudah ada gejala, nggak usah mikirin city value lagi. Kita pikir ada PCR, PCR-nya positif, mau berapapun city value, orangnya sesak napas, ya berarti gejalanya berat. Makanya pengkategorian atau pembagian penderita COVID ini tidak berdasarkan city value, tapi berdasarkan gejala. Karena itu menunjukkan dengan benar berapa jumlah virus yang hidup. Karena cuma virus yang hidup saja yang bisa menimbulkan gejala.
dan jumlah virus hidup ini pula yang bisa menularkan ke orang lain. Apa hubungannya city value dengan penularan? Nggak ada. Apakah orang yang city value-nya lebih rendah mampu menularkan ke orang lain dengan lebih baik? Enggak. Kalau orangnya bergejala, dia berkemampuan menularkan lebih besar. Artinya apa? Virus yang ada pada dirinya berarti sampai menimbulkan gejala pada orang tersebut. Tapi kita jangan nantangin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, suka lupa. Nggak apa-apa, nanti tinggal ini aja minum madu gitu, minum madu. Pakai kalung apa tadi itu? Kalung pendan Captain America gitu. Namanya tertular dan terinfeksi, saya sudah jelaskan bahwa ini dua hal yang berbeda. Anda tertular bisa saja tidak jatuh sakit. Tapi ketika Anda tertular, berarti Anda memberikan kesempatan pada virus ini untuk berkembang biak. Nah, jadi pandeminya nggak selesai-selesai. Kita suka nanya, pandeminya kapan selesai? Tapi kita tidak menutup pintu buat si virus ini berkembang biak. Kita membiarkan virus ini berkembang biak terus. Nah, masalah Anda sakit atau tidak, itu akan sangat amat tergantung sama daya tahan tubuh Anda. Jadi kalau ditanya, city value penting nggak? Penting jika kita korelasikan dengan gejala. Gitu. Oke? Cukup jelas kira-kira ya? Oke. Ya, berarti city value itu bukan satu-satunya ya dok, tapi yang lebih utama adalah kita melihat gejalanya. Gejalanya. Oke, kita lanjutkan dok. Ada lagi nih, untuk penyintas COVID, berapa lama antibodi akan bertahan dalam tubuh? Oke. Sampai, Baik. Kita berbicara tentang antibodi ya. Antibodi ini topik pembahasan yang banyak juga di webinar oleh dokter-dokter spesialis paru. Pertanyaan pertama sebelum kita tahu atau sebelum kita melanjutkan berapa lama bertahan, Anda ketika kena COVID sampai muncul antibodi atau tidak? Nah, itu dulu. Karena ketika kita tertular dan terinfeksi, lalu terdeteksi, tidak semuanya terjadi perlawanan, artinya virusnya bisa saja langsung mati dan si tubuh tidak sempat menimbulkan antibodi. Jadi bagaimana tahunya kita ada antibodi atau tidak? Yaitu kita memeriksakan yang namanya tes antibodi kuantitatif. Tes antibodi kuantitatif ini saat ini lagi digunakan untuk orang-orang pasca vaksinasi. Jadi konsep vaksinasi adalah kita diberikan sejumlah kecil protein virus ataupun virus itu sendiri, ya. Lalu kita latih tubuh kita untuk mengenali virus itu sampai muncul antibodinya. Nah, jadi kalau Anda pengen tahu, kita harus cek. Karena belum tentu ketika Anda terinfeksi, Anda akan muncul antibodi. Contoh saya terinfeksi pada bulan November sampai kemarin pada bulan Januari, saya tidak muncul antibodi. Penjelasannya adalah ya ketika virusnya masuk cuma sampai di saluran pernapasan saja karena saya tidak ada gejala sama sekali, tubuh saya tidak sempat melawan hebat-hebat sehingga tidak muncul sel memori yang kita sebut dengan antibodi. Nah, kalaupun dia muncul antibodinya, antibodi itu bervariasi mulai dari 60 hari sampai 120 hari. Tergantung sekali dengan perperangan yang ada pada sebelumnya. Artinya begini, semakin besar perang yang terjadi, artinya semakin besar gejala yang Anda hadapi, ya, semakin kalau Anda selamat. Nah, ini, kalau Anda selamat sampai dengan detik ini, antibodinya biasanya akan muncul lebih banyak. Gitu. Kira-kira itu. Jadi bisa bertahan 60 sampai 120 hari. Nah, lalu kalau gitu vaksin itu gunanya untuk apa? Nah, vaksin ini adalah suatu metode terkontrol di mana kita berusaha memunculkan antibodi ini sehingga ketika suatu saat virusnya yang sebenar-benarnya datang ke tubuh kita tidak jatuh sampai sakit berat. Tapi tubuh kita punya tentara khusus untuk melawan si virus ini. Oke. Jadi ini ya dok, untuk antibodi tadi tergantung dari seberapa parah sakitnya pada saat kemarin si penderita COVID itu ya mengalaminya. Kalau kayak tadi dokter Togu mungkin ini cuman perang-perang biasa aja ya dok ya. Betul, numpang lewat aja dia. Iya, tapi kalau udah sampai kayak perang dunia itu bisa sampai
120 hari gitu ya 20 bertahannya. hari. Nah dok, ketika orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin, apakah mereka juga tetap perlu PCR untuk mengetahui status COVID-nya dok? Misalkan kena Nah, screening lagi gitu. kena screening lagi. Iya. Gitu. Nah, berarti pertanyaan ini berarti kita balikan ke konsep awal. Jadi konsepnya adalah protein virus dimasukkan ke dalam tubuh kita diminta bikin antibodi. Kalau dia masuk lagi, tubuh kita mampu melawan. Nah, PCR adalah alat untuk mendeteksi si virus. Apakah dengannya ada antibodi, si virusnya tidak bisa masuk? Kecuali antibodinya ditaruh di depan hidung Anda atau di depan mulut Anda, mungkin dia nggak bisa masuk. Tapi karena antibodinya karena virusnya masuknya lewat saluran pernapasan, sehingga PCR tetap dibutuhkan. Paham ya? PCR untuk mendeteksi si virusnya. Dia tidak untuk mendeteksi antibodinya. Anda divaksin, antibodi muncul mudah-mudahan. Ketika Anda kena, Anda bisa melawan. Tapi apakah perlawanan itu mencegah virus itu masuk? Tidak, dia tetap bisa masuk. Tapi Anda tidak jatuh sakit, sehingga PCR tetap dibutuhkan. Jadi jelas ya, PCR tetap diperlukan untuk screening. Nah, tadi kembali lagi tuh antibodi di hidung dok. Ini ada pertanyaan nih. Beberapa orang menggunakan double masker untuk proteksi tambahan gitu. Lalu bagaimana pemenuhan kebutuhan oksigen pada saat kita menggunakan masker itu? Apakah nafas yang kita hirup itu sebagian besar adalah nafas buangan kita kembali gitu, jadi CO2-nya balik lagi, atau seperti apa dok? Baik, ini saya teringat pelajaran saya dulu fisiologi pernapasan namanya ya. Jadi fisiologi pernapasan. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita bernapas, ketika kita mengeluarkan CO2 itu di dalam saluran pernapasan kita itu nggak kosong Bapak Ibu. Jadi bukan kayak CO2 keluar, nanti gantian sama oksigen masuk gitu ya, tidak seperti itu. Ya, jadi akan selalu ada CO2 dengan tekanan tertentu dan oksigen dengan tekanan tertentu yang akan bergantian. Jadi ketika kita artinya mengeluarkan CO2 karena tekanan di dalam, ini fisika ya, dia akan keluar, lalu CO2 yang masih ada di dalam, dia akan berdifusi atau masuk ke dalam pembuluh darah. Oksigen dan CO2 itu adalah berbentuk partikel gas yang bisa dengan sangat mudah keluar masuk lewat masker kita. Ya, kecuali masker kita terbuat dari besi stainless steel yang tidak berpori-pori, nah dia nggak bisa lewat. Tapi kalau dia masih berbentuk masker dengan pori-pori, nah dia masih bisa lewat. Jadi CO2 kita akan tetap keluar, oksigen kita akan tetap masuk. Kok bisa seperti itu? Nah itu karena perbedaan tekanan dari gas tersebut. Jadi oksigen tekanan gasnya tertentu, CO2 juga tekanan gasnya tertentu, dan mereka tidak akan bergabung. Tenang aja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu akan, nanti saya kalau pakai masker CO2 semua yang saya hirup saya pingsan. Tidak ada kejadiannya dan sudah diteliti bahwa oksigen saja yang keluar, oksigen saja yang masuk dan CO2 yang keluar. Tapi ada tapinya. Tapi kok saya merasa sesak? Bukan karena Anda menghirup CO2, tapi karena kebutuhan oksigen Anda tinggi, oksigen yang masuk kurang terpenuhi. Seperti itu. Nah, tentang double mask, itu ada update-nya dari CDC. Disarankan double mask-nya masker medis di dalam, masker kain di luar. Jangan pakai masker medis dua-duanya, ya. Artinya luar dalam, nggak usah. Lalu kalau Anda cuma mau pakai masker medis aja, yang satu, itu kalau untuk ditingkatkan, Anda bisa pelintir yang di bagian samping supaya bagian kanan kirinya ini tertutup. Lalu yang ketiga, masker N95 tidak perlu ditumpuk dengan masker lainnya. Ya, seperti itu. Jadi, biar kita tetap pakai maskernya, jadi tetap nyaman. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini, Dok. Oke. Tadi kan ada yang droplet dan aerosol. Nah, untuk aerosol, itu berapa lama dia akan bertahan di breathing zone kita? Breathing zone, oke. Baik.
Ini berbicara tentang penelitian dan ada beberapa simulasi yang sudah dilakukan. Nah, ini sangat amat tergantung dengan banyak sekali faktor, ya. Faktor suhu, faktor kelembapan, faktor aliran udara. Artinya tidak ada faktor tunggal ketika seseorang misalnya terkena COVID, lalu tidak ada gini ya. Konsep penelitian ini tidak dengan sengaja menginfeksi orang ya. Artinya saya ada 1 orang di sini, saya teliti 5 orang yang tidak terinfeksi, saya mau lihat tidak seperti itu ya, tapi cuma metode simulasi saja. Dan ataupun berdasarkan kejadian yang sudah lampau ya. Nah, jadi itu bisa bersirkulasi di udara sampai lebih dari 24 jam. Nah, salah satu penelitian mengatakan di Chili itu, jadi ketika ada 1 orang terinfeksi dan di sekitarnya itu ada 5 sampai 6 orang, semakin lama paparannya akan semakin banyak yang terkena. Itu bisa bervariasi mulai dari hitungan menit sampai hitungan jam. Nah, tanpa protokol kesehatan. Kalau dia dengan pakai protokol kesehatan gimana dok? Dia pakai masker dan jaga jarak, tapi di ruangannya itu ventilasinya buruk, tetap ada yang bisa terinfeksi, ya. Karena si virus ini partikelnya sangat kecil, ya. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, 1 mungkin nggak cukup, tapi begitu masuknya sudah 1 juta, jadi ketika misalnya nih Anda ketemu sama orang yang terinfeksi, gitu ya. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar saya baca. Ini dok, saya 1 mobil 4 orang kontak erat, lalu ternyata hasilnya negatif gitu. Mungkin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut mungkin cuma 1000 virus. Kita nggak pernah tahu karena kita tidak hitung. Tapi ketika Anda tantang virusnya sini 1 juta, Anda sudah bisa dipastikan 1 Anda cari mati, ya. Yang kedua virusnya pasti akan bereplikasi dengan senang hati akan menginfeksi Anda gitu. Nah, sehingga pesan yang mau kita sampaikan adalah kita ini mengenali risiko ini sebagai suatu hal yang memiliki peluang. Nah, dan kita ingin memperkecil peluang-peluang itu untuk muncul di operasional pekerjaan kita. Jadi, apapun yang saya sampaikan saat ini, tidak ada yang 100% artinya akan terjadi. Tapi memang kita mengenali sejak dini sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di masa mendatang.